Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ibu guru sayangi. Salam semangat. Semoga di rumah sana kalian sehat selalu dan terus bersemangat untuk belajar. Dan juga kalian harus menjadi putra-putri yang solih dan solihah, yang selalu taat dan patuh kepada orang tua kalian, menyayangi adik dan kakak kalian, juga menyayangi orang-orang di sekitar kalian. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar pembelajaran tematik, tema 1, subtema 1, 2, dan 3 saya gabung. Hari ini kalian akan belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Sebelumnya, Ibu Guru ingin mengingatkan kalian, di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kalian harus selalu menerapkan 3M. Yaitu 1, memakai masker, yang kedua, menjaga jarak, yang ketiga, rajin mencuci tangan. Baik, pembelajaran hari ini akan sangat menarik. Ayo bersemangat, mari kita mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Mari kita memahami terlebih dahulu apa itu perkembangbiakan dan juga tujuan dari perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Kemudian, tujuan dari perkembangbiakan adalah untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Atau dengan kata lain, tujuan dari perkembangbiakan adalah supaya makhluk hidup tersebut tidak punah. Nah, ini dulu pengertian dari perkembangbiakan. Mari kita lanjutkan. Siapa saja yang berkembangbiak? Makhluk hidup itu apa saja? Simak slide selanjutnya dengan tetap bersemangat. Nah, perhatikan peta konsep ini. Jadi, di peta konsep tersebut dijelaskan tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Perhatikan dulu penjelasan dari Ibu Guru ya, bahwa makhluk hidup itu ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiganya ini memiliki ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Setelah kalian mengetahui makhluk hidup itu apa saja, maka kita akan belajar tentang perkembangbiakannya. Nah, jika makhluk hidupnya manusia, maka berkembangbiaknya dengan beranak atau melahirkan. Itu jika manusia. Kemudian yang perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi 2. Perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Tolong didengarkan Bu Hani dulu. Jika perkembangbiakannya adalah generatif, maka makhluk hidup itu harus ada 2. 2 makhluk hidup melakukan perkembangbiakan generatif yang kemudian akan menghasilkan individu baru. Kalau perkembangbiakan vegetatif, 1 makhluk hidup saja akan bisa menghasilkan individu baru. Atau dengan istilah begini, kalian harus memahami ini istilah ilmu pengetahuan ya, bahwa perkembangbiakan generatif yang saya sebutkan dengan 2 makhluk hidup itu bisa diartikan dengan kalau perkembangbiakan generatif itu harus melakukan perkawinan. Kemudian yang vegetatif, tadi Bu Guru bilang bahwa 1 makhluk hidup, jadi tidak perlu melakukan perkawinan. Kemudian hasil dari perkembangbiakan hewan tadi, yang generatif itu ada yang melahirkan atau beranak, itu hewannya disebut hewan vivipar. Jadi hewan dengan perkembangbiakan generatif yang hasilnya itu anak atau melahirkan, itu disebut sebagai hewan vivipar. Kemudian yang kedua, hewan dengan perkembangbiakan generatif yang hasilnya adalah telur atau hewan yang bertelur itu disebut dengan hewan ovipar. Kemudian yang ketiga, hewan dengan perkembangbiakan generatif yang kemudian bertelur dan
beranak. Maksudnya di sini adalah telur di dalam perut hewan tersebut, kemudian jika keluar telur tersebut langsung terbuka dan menjadi individu baru. Maka yang hewan dengan perkembangbiakan generatif bertelur beranak disebut dengan hewan ovovivipar. Kemudian hewan juga ada yang berkembang biak secara vegetatif atau tidak memerlukan perkawinan. Makhluk hidup yang ketiga yang akan kita pelajari adalah tumbuhan. Tumbuhan juga ada yang berkembang biak secara generatif. Namun bedanya tumbuhan dan hewan, kalau perkembangbiakan hewan secara generatif tadi harus ada 2 hewan atau 2 makhluk hidup hewan. Namun kalau tumbuhan ini perkembangbiakan generatifnya tidak memerlukan 2 tumbuhan, hanya 1 tumbuhan saja, tapi di dalam tumbuhan tersebut nanti ada sel kelamin jantan, ada sel kelamin betina yang bertemu, maka akan terjadi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kemudian, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang tidak usah memerlukan 2 tumbuhan, itu ada perkembangbiakan vegetatif yang alami, yaitu perkembangbiakan yang tidak perlu bantuan manusia, dan juga ada satu lagi perkembangbiakan vegetatif yang buatan. Gitu. Ini sekilas tentang perkembangbiakan. Jadi kesimpulannya, coba dengarkan baik-baik. Perkembangbiakan itu dilakukan oleh makhluk hidup manusia, makhluk hidup hewan, dan makhluk hidup tumbuhan. Kalau manusia itu beranak atau melahirkan, berarti tentu saja manusia melakukan perkembangannya secara generatif. Kemudian yang hewan itu melakukan perkembangbiakan secara generatif, ada juga yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Yang generatif ada yang disebut hewan vivipar, ada yang disebut hewan ovipar, ada yang disebut hewan ovovivipar. Kemudian yang perkembangbiakan tumbuhan ada yang generatif, ada yang vegetatif. Kemudian yang vegetatif ini ada yang secara alami, ada juga yang buatan atau dibantu oleh manusia. Selanjutnya, Ibu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, di sini kan ada hewan berkembang biak dengan generatif disebut hewan vivipar. Ibu Guru ingin kalian, perhatikan baik-baik ya, membuat peta konsep persis seperti ini. Kalian tulis sebaik-baiknya di kertas yang agak besar, boleh kertas buku gambar atau kertas karton. Kemudian yang misalnya di hewan yang vivipar, ini kan perlu ada contohnya. Jadi kalian bikin seperti ini persis kan. Kemudian yang beranak atau melahirkan vivipar, kalian kasih contoh 2 nama hewannya. Jadi kasih contoh, misalnya hewan apa, ada 2 ya paling sedikit ya. Kemudian hewan yang berkembang biak dengan generatif bertelur atau ovovivipar, kalian juga kasih contoh. Contohnya 1 apa, 2 apa. Jadi peta konsepnya kalian tambahi. Yang ketiga yang ovovivipar sama, kalian kasih contoh minimal 2. Kemudian hewan yang berkembang biak vegetatif, itu juga kalian kasih contohnya. Perkembangbiakan vegetatifnya namanya ini, kemudian contohnya adalah hewan ini, begitu. Jadi perkembangan vegetatif ini ada beberapa nanti, ada 3 atau 4. Kalian sebutkan perkembangbiakan itu namanya apa, kemudian kalian kasih contohnya. Ya, jadi peta konsepnya dilengkapi. Terus kemudian yang tumbuhan juga begitu. Jadi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu disebut apa, kemudian contohnya itu tumbuhan apa, begitu ya. Ada sebutannya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dia disebut apa, begitu. Terus kemudian perkembangan vegetatif pada tumbuhan, ada yang alami, ada yang buatan. Kalian kasih contoh sama seperti tadi, masing-masing 2 tumbuhan namanya. Yang vegetatif alami, nama tumbuhannya 1 ini, 2 ini. Yang vegetatif buatan, nama tumbuhannya 1 ini, 2 ini. Begitu. Jadi, dari peta konsep yang kecil ini sebenarnya kalau dikembangkan masih banyak sekali yang perlu kita pelajari dan kita harus tahu. Kenapa harus tahu? Supaya kita menjadi pintar. Pintar itu apa? Pintar itu setelah kita mengetahui banyak pengetahuan, kemudian kita berubah pikirannya, berubah hatinya menjadi lebih baik.
Ketika kita menjadi orang yang benar-benar pintar, itu seperti ilmu padi ya. Padi itu semakin tua semakin merunduk. Diharapkan setelah kalian pintar dan mengerti banyak hal, kalian menjadi anak-anak yang tidak sombong, anak-anak yang rendah hati. Begitu ya. Untuk tugas hari ini tolong dimengerti. Melengkapi peta konsepnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ternyata kita sudah ada di akhir pembelajaran untuk hari ini ya. Semoga kalian mengerjakannya dengan baik. Tidak usah terburu-buru, buatlah dengan baik. Kemudian pahami. Setelah itu, setelah memahami, kalian bisa mengerti, oh seperti ini ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini tentang perkembangbiakan makhluk hidup menjadi ilmu yang bermanfaat. Bu Hani selalu akan mengucapkan terima kasih kepada kalian anak-anak soli dan soliha yang selalu memperhatikan pelajaran dengan baik. Sampai berjumpa lagi. Mohon maaf segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.